Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam meeting ini dalam kegiatan workshop media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Salawat beriringkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat Ibu Ramadhani Fitri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi informasi, dan para hadirin yang berbahagia yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan workshop pada pagi hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai acara workshop pada pagi hari ini, yaitu dengan judul penggunaan aplikasi Mentimeter sebagai media kuis interaktif dalam pembelajaran biologi. Penyampaian materi yang sangat menarik ini akan dibawakan oleh Saudari Desi Wahyuni. Sebelumnya, terlebih dahulu kita akan mengambil presensi kehadiran yang akan diambil sebanyak 3 kali, yaitu di awal sebelum dimulainya workshop, kemudian di tengah kegiatan workshop, dan juga di akhir kegiatan workshop. Untuk pengambilan presensi pertama akan saya ambil sendiri. Bagi yang namanya terpanggil dan hadir, silakan mengaktifkan mikrofonnya. Untuk absen yang pertama, Amelisa. Hadir. Anita Sri Purnama. Anita Sri Purnama. Lanjut, Aprilia Muslimah. Hadir. Aulia Hafifah. Aulia Hafifah. Lanjut, Dedet Agus Setiawan. Dedet Agus Setiawan. Desi Wahyuni. Hadir. Despia Lailatul Putri. Despia Lailatul Putri. Fani Azahra Putri. Hadir. Husnul Khatimah. Husnul Khatimah. Iftitahul Hayati. Hadir. Livia Susanti. Hadir. Miftahul Husni Arta. Hadir. Muhammad Rigan Ginola. Hadir. Mutiara Ziom Susanti. Hadir. Nadiatul Adawiyah Al-Aziziyah. Hadir. Natasha Tiara Kinanti. Hadir. Nur Afifah Soleha Pohan. Nurulita Spahira Anjani Putri. Hadir ya. Resi Sefriani. Resi Sefriani. Lanjut, Rizda Hayati. Hadir. Syahira Umiyah. Syahira Umiyah. Hadir. Syamsi Helmis. Hadir. Tirahayu Sundari. Hadir. Wal Mursalati Urfa. Wal Mursalati Urfa. Lanjut, Widya Refmianti. Widya Refmianti. Yulia Aditya Putri. Yulia Aditya Putri. Terakhir, Zahratul Hayati. Hadir. Maaf moderator, nama saya belum dipanggil. Ya, Anissa Kotrunada. Hadir. Baiklah, pengambilan absensi pertama telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu, yaitu pengenalan dan penjelasan mengenai
Penggunaan aplikasi Mentimeter sebagai media kuis interaktif dalam pembelajaran biologi yang akan disampaikan oleh pemateri. Kepada Desi Wahyuni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen saya terlihat, teman-teman? Terlihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Mentimeter sebagai media kuis interaktif dalam pembelajaran biologi. Nah, Mentimeter itu tersendiri adalah sebuah platform presentasi yang dapat memfasilitasi narasumber dan peserta didik dalam berinteraksi. Seperti kali ini kita menggunakan kuis. Nah, aplikasi ini hampir sama dengan Google Form dan juga Kahoot, di mana dia bisa membantu kita dalam dunia pendidikan untuk membuat kuis, polling, voting, dan brainstorming sebelum materi, tanya jawab, atau kegiatan lainnya. Mentimeter ini diluncurkan pada tahun 2014, yang merupakan software yang dikenal dengan fitur polling dan kuisnya. Selanjutnya kita masuk pada cara penggunaannya. Di mana kita untuk tahap pertama kita masuk ke dalam situs www.menti.com. Di sana kita akan disuguhkan dengan fitur Sign Up. Nah, kita klik Sign Up dan selanjutnya akan muncul fitur seperti ini, yaitu Create a Free Account. Di sini rekan-rekan bisa login menggunakan Facebook ataupun dengan Google. Nah, kalau saya sendiri login menggunakan Google. Nah, cara untuk memulainya, yang pertama itu ada setelah kita login tadi, di halaman utama itu ada new presentasi dan juga new folder. Nah, untuk memulai presentasi, kita bisa mengklik new presentasi ini, dan nantinya akan ada create new presentation, nama dari presentasi yang kita bikin tadi, yang hendak kita bikin. Lalu selanjutnya ada bagaimana cara kita memulai. Ini ada beberapa tipe quiz. Yang pertama itu ada popular question type. Di sini ada beberapa fitur. Ada quiz competition, ada 2 fitur. Ada content slide, ada advance. Nah, kita bisa mengatur bentuk atau tipe quiz atau polling yang diinginkan. Beberapa fitur hanya bisa digunakan di saat kita melakukan upgrade. Tipe quiz bisa merupakan pilihan ganda, seperti yang saya katakan tadi, multiple choice, word cloud, yang digunakan jika audiens meminta untuk menyumbangkan lebih dari 1 kata. Selanjutnya ada open-ended, jika pilihan ingin disertakan alasan atau penjelasan, misalnya ada scarless, pilihan gambar, atau question and answer. Nah, untuk memulainya, ini contohnya ya, kita pada bagian multiple choice ini. Nah, pada multiple choice ini, isikan pertanyaan di kolom sini. Lalu nantinya kita bisa mengklik jawaban di bagian option 1, option 2, dan option 3. Nah, kalau kita menginginkan lebih dari 3 option, maka kita akan mengklik tambahkan ini, add. Kita juga bisa mengatur tampilan dalam fitur result layout. Hasil yang tertera di layar ponsel audiens bisa berupa bar, donut, P, dan tergantung pilihan yang kita pilih. Nah, kita juga bisa memilih apakah hasil akan ditampilkan atau hasil ditampilkan dalam presentasi, dan memperbolehkan audiens memilih lebih dari 1 jawaban dengan cara mengklik bagian ini dan ini.
Nah, setelah kita membuat soal tadi, soal kuis, nah kan kita akan membagikan link kuis tersebut atau kodenya. Ini merupakan tampilan di laptop atau komputer kita. Sama seperti Kahoot, kita juga bisa mengundang audiens untuk join ke dalam menti.com ini dengan menggunakan kode yang tertera di dalam PPT saya ini. Nah, sekian dari saya untuk pemaparan singkat mengenai aplikasi Mentimeter ini. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri atas pengenalan dan penjelasan dari aplikasi Mentimeter ini. Sangat menarik dan bisa dipertimbangkan untuk kita coba, apalagi sebagai media pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke sesi berikutnya, kepada para hadirin, silakan mengambil presensi kehadiran. Untuk linknya akan dikirim di room chat. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu cara penggunaan aplikasi Mentimeter yang akan dipandu langsung oleh pemateri. Kepada Saudari Desi Wahyuni, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk ke dalam tutorial penggunaan aplikasi Mentimeter ini. Apakah share screen-nya terlihat, rekan-rekan? Sudah, pemateri. Oke, di sini ada tampilan Mentimeter. Karena saya sudah sering login ke Mentimeter, maka ini muncul di FYP Google Firefox saya kan. Nah, selanjutnya kita klik Mentimeter ini. Nah, di sini rekan-rekan bisa mengklik Sign Up. Seperti yang saya katakan tadi, di bagian ini rekan-rekan bisa join menggunakan Facebook ataupun Google. Dan jika memungkinkan, teman-teman bisa mengisi kolom-kolom yang di bawah ini. Namun, untuk mempersingkat, saya mengisi dengan menggunakan Google, Sign Up dengan Google. Nah, di sini terlihat ada beberapa fitur yang bisa digunakan, yaitu, namun di sini kita akan memilih New Presentation, seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini kita beri judul presentasi yang akan kita bikin, yaitu kita klik Great Presentation. Nah, di sini akan muncul new slide dan juga fitur-fitur lainnya. Saya akan mengklik new slide. Pada bagian new slide akan banyak terdapat template yang rekan-rekan bisa gunakan untuk membuat kuis. Nah, salah satunya saya akan menggunakan quiz competition. Kita klik kuisnya. Di sini ada your question. Di sini kita bisa menuliskan pertanyaan yang ingin kita ajukan.
Saya akan mencoba membuat sebuah pertanyaan. Untuk menambah opsi jawaban, rekan-rekan bisa mengklik add another option. Nah, di sini kita bisa menambah opsi jawaban yang kita inginkan. Untuk mengklik benar atau salahnya atau membuat kunci jawaban, rekan-rekan bisa mengklik bagian kotak di sini, klik centang, yang menyatakan bahwa jawaban tersebut benar. Di sini kita juga bisa menambahkan gambar jika kita ingin menambahkan gambar, dan di sini ada pengaturan waktu untuk menjawab kuisnya. Kita bisa mengatur sesuka hati kita, bisa 20 menit, bisa 10 menit, bisa 30 menit, dan seterusnya. Nah, tanda ini berguna jika ada peserta didik yang menjawab pertanyaan yang benar. Ada 2 peserta didik yang menjawab pertanyaan benar, namun yang satu terlambat menjawabnya. Maka di sini akan ada penambahan poin bagi peserta didik yang cepat menjawab dari peserta didik lainnya. Oke. Selanjutnya, untuk mempermudah, kita bisa mengklik bagian pojok kiri di bagian nomor 1, itu kita bisa mengklik duplikat untuk menduplikat soal yang di atas. Nah, sama halnya dengan soal pertama tadi, kita tinggal mengubah isi untuk soal kedua. Nah, di sini kita akan mengklik jawaban yang benarnya, yaitu dan men-unklik yang ini. Baiklah, selanjutnya kita bisa menggunakan tema. Di sini ada beberapa tema yang gratis. Kita bisa menggunakan sesuka hati kita. Nah, saya di sini akan memilih bagian explore. Setelah mengisi bagian explore, maka akan terlihat di latar belakang soal kita tersebut template yang kita pilih tadi. Lalu untuk men-share kepada peserta didik, rekan-rekan bisa mengklik present ini. Namun tadi saya sudah membuat soal.
maka saya akan mengklik bagian sini, bagian kiri, bagian kanan ujung, titik 3-nya, itu ada present. Klik present. Nah, di sini kita bisa menunggu peserta didik yang join menggunakan kode yang ada tertera di sini. Sebelumnya saya akan mengcopy terlebih dahulu dan men-share kepada rekan-rekan. Silakan kepada rekan-rekan bergabung. Nah, di sini nama rekan-rekan akan tersamarkan di bagian awalnya. Oke, baru 3 yang bergabung. Kita tunggu 6 menit lagi rekan-rekan untuk bergabung. Oke, sepertinya sudah cukup ya 6 orang. Langsung kita mulai kuisnya. Oke, ada 4 orang yang menjawab pertanyaan A. Ada 1 orang yang menjawab untuk jawaban D. Oke, selanjutnya. Di sini terlihat siapa yang lebih dahulu mengklik jawaban yang nomor A.
Selanjutnya, untuk soal kedua, yang bukan merupakan dampak negatif. Oke, di sini dapat lihat ya persentase rekan-rekan yang menjawab. Terlihat bahwa si Kasbar peringkat pertama dan selanjutnya. Oke, next untuk pertanyaan terakhir. Oke, sepertinya sudah selesai rekan-rekan dan didapatkan pemenangnya yaitu Kasper dengan perolehan poin yaitu 1.535. Nah, dapat terlihat baiklah, sekianlah hasil. Baik, sekianlah pemaparan saya mengenai aplikasi Mentimeter ini. Jika terdapat kekurangan atau penyampaian kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah di-sharing dapat berguna dan kita aplikasikan. Untuk sesi berikutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai aplikasi Mentimeter ini, kami persilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudari Nadiatul dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Izinkan saya bertanya kepada penyaji mengenai aplikasi Mentimeter. Apakah kekurangan dari aplikasi Mentimeter ini? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia atas pertanyaannya. Bagaimana pemateri, apakah pertanyaannya langsung dijawab atau kumpulkan dulu? Dijawab langsung aja, moderator. Baik, kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Nadia, yaitu apa kekurangan dari aplikasi Mentimeter ini? Baik, terima kasih Nadia untuk pertanyaannya. Pertanyaannya cukup bagus. Apa kekurangan dari aplikasi Mentimeter ini? Nah, setiap buatan manusia itu selalu memiliki kekurangan. Salah satunya kekurangan dari Mentimeter ini, walaupun dia memiliki bahasa Indonesia, bisa dipilih bahasa Indonesianya, namun operasionalnya masih dalam bahasa Inggris, sehingga orang yang tidak paham dengan bahasa Inggris akan kesulitan dalam membuka aplikasi Mentimeter ini. Lalu untuk pengguna akun gratis, kita hanya bisa membuat 3 slide saja, selebihnya kita harus bayar. Nah, itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri atas pertanyaan dari Saudari Nadiatul. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada Saudari Nadia, apakah sudah paham atas jawaban dari penyaji tadi? Terima kasih kepada penyaji, saya sudah paham atas jawaban yang telah diberikan. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia. Selanjutnya, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya.
Alhamdulillah semua hadirin telah paham atas penyampaian yang diberikan oleh pemateri. Sebelum acara ini ditutup, saya akan mengambil presensi terakhir. Bagi teman-teman yang hadir, silakan mengaktifkan mikrofonnya ketika namanya terpanggil. Untuk yang pertama, Amelisa. Hadir. Anita Sri Purnama. Sekali lagi, Anita Sri Purnama. Oke, lanjut. Anissa Kotrunada. Hadir. Aprilia Muslimah. Aprilia Muslimah. Aulia Hafifah. Aulia Hafifah. Dedet Agus Setiawan. Dedet Agus Hadir. Setiawan. Despia Lailatul Putri. Hadir. Despia Lailatul Putri. Fani Azahra Putri. Hadir. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Iftitahul Hayati. Hadir. Livia Susanti. Hadir. Miftahul Husni Arta. Hadir. Muhammad Rigan Ginola. Hadir. Mutiara Zium Susanti. Hadir. Nadiatul Adawiyah Al-Aziziyah. Hadir. Natasha Tiara Kinanti. Hadir. Nur Afifah Soleha Pohan. Nurulitas Pahira Anjani Putri. Hadir. Resi Sefriani. Resi Sefriani. Lanjut, Rizda Hayati. Rizda Hayati. Syahira Umiyah. Hadir. Syamsi Helmis. Hadir. Tirahayu Sundari. Hadir. Walmur Salati Urfa. Walmur Salati Urfa. Lanjut, Widya Refmianti. Widya Refmianti. Yulia Aditya Putri. Terakhir, Zahratul Hayati. Hadir. Baik, presensi terakhir telah diambil. Terima kasih kepada pemateri atas penyampaian workshop pada pagi hari ini. Alhamdulillah, workshop pagi hari ini telah berlangsung dengan baik. Semoga apa yang telah disampaikan dan dipraktekkan oleh pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Mulyani Puspita Dewi selaku moderator pada workshop pagi ini dan Devi Wahyuni selaku pemateri memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menempatkan waktunya. Semoga semua semangat dalam menjalankan ibadah, selalu sehat dimanapun berada. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.